Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Damayanti dengan NIM 2303675 dari Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai udang rebon. Udang adalah hewan kecil yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, yang tempat hidupnya adalah di dasar lautan atau danau. Jenis udang ada lebih dari 2000 spesies, dan umumnya besar tubuhnya berkisar antara 2 cm sampai dengan 23 cm. Dari anatominya, udang memiliki 10 pasang kaki dan 2 antena sensor. Udang merupakan komoditas utama yang paling disukai sebagai makanan. Dagingnya yang gurih dan rasanya yang lezat membuat komoditas udang digemari hampir semua orang. Jenis-jenis udang. Yang pertama, udang rebon adalah salah satu hasil laut dari jenis udang. Karena ukurannya yang sangat kecil, udang ini disebut dengan udang rebon. Yang kedua, udang jerbu. Disebut dengan udang putih, memiliki ciri-ciri kulitnya tipis dan licin, warna putih kekuningan dengan bintik hijau, dan ada yang berwarna kuning kemerahan. Yang ketiga, udang windu. Udang ini memiliki kulit tebal dan keras, berwarna hijau kebiruan dengan garis melintang yang lebih gelap. Yang terakhir, udang cokong. Merupakan udang air tawar, warnanya bermacam-macam. Ada yang hijau kebiruan, hijau kecoklatan, kuning kecoklatan, dan berbercak, seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat. Udang rebon. Udang rebon merupakan salah satu hasil laut dari jenis udang-udangan dengan ukuran kecil bila dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Di mancanegara, lebih terkenal dengan nama shrimpbass. Udang rebon merupakan zooplankton dengan ukuran panjang 1 hingga 1,5 cm yang terdiri dari kelompok krustasea yang dapat ditemukan di sekitar muara. Nilai gizi udang rebon. Kandungan gizi per 100 gram udang rebon segar memiliki kandungan gizi, yaitu air 79 gram, protein 16,2 gram, lemak 1,2 gram, karbohidrat 0,7 gram, abu 2,9 gram, kalsium 757 mg, fosfor 292 mg, besi 2,2 mg, vitamin A dan vitamin B1. Manfaat dari udang rebon dapat meningkatkan perkembangan otak, meningkatkan imunitas, mencegah dan mengatasi anemia, termasuk ke dalam makanan rendah kalori, baik untuk mencegah kolesterol jahat dalam tubuh, dan memiliki kandungan kalsium yang baik untuk ibu hamil, terutama membantu perkembangan tulang dan gigi janin. Produk olahan udang rebon. Udang rebon memiliki aroma khasnya sehingga memiliki daya tarik yang unik. Udang rebon dapat dijadikan berbagai produk olahan makanan. Meskipun bahan dasar udang rebon dijual dengan harga murah, transformasi menjadi produk olahan dapat meningkatkan nilai jualnya secara signifikan. Produk olahan udang rebon. Udang rebon dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti rempeyek, pempek udang rebon, sumpit udang rebon, terasi udang rebon, kerupuk, dan masih banyak lainnya. Yang pertama, terasi udang rebon. Terasi merupakan bumbu masak yang digunakan sebagai penyedap makanan yang terbuat dari udang rebon atau ikan yang sudah difermentasikan. Terasi ini biasanya berbentuk pasta dengan warna coklat, hitaman, atau kemerahan dan memiliki bau tajam dan rasa yang khas. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui proses pembuatan terasi udang rebon yang berasal dari kota Cirebon, simak baik-baik langkah pembuatannya ya. Nah, salah satu olahan yang menggunakan udang adalah terasi. Udang rebon menjadi salah satu bahannya dalam pembuatan terasi. Biasanya, udang rebon diburu nelayan pada saat musim barat laut. Penangkapannya tidak jauh, hanya 500 meter dari bibir pantai. Nelayan di pantai masih menggunakan cara tradisional untuk menangkap udang, yaitu menggunakan jaring yang dikaitkan pada 2 bambu, kemudian jaring didorong agar udang terperangkap. Proses ini yang cukup rumit bagi para nelayan, karena mereka harus mendorong jaring hingga 5 km. Udang rebon segar yang telah ditangkap oleh nelayan dilakukan penjemuran terlebih dahulu hingga kering agar mempermudah saat pengolahan. Udang rebon yang sudah kering langsung dapat dihaluskan. Pembuatan terasi di kota udang ini masih sangat tradisional. Lihat saja, dihaluskannya dengan cara ditumbuk dengan alu dan tumbukan kayu ini. Nah, saat tekstur udang sudah lumayan halus, tidak dapat dibentuk langsung, tetapi harus dijemur kembali di bawah terik sinar matahari.
agar nanti mudah dibentuk. Udang yang setengah halus ini dinamakan gonyean. Setelah itu, menumbuk kembali udang atau gonyean hingga memiliki tekstur yang halus. Pada tahap ini, gonyean tidak hanya ditumbuk, tetapi diberi sedikit pewarna. Pewarna yang dipakai ialah pewarna makanan, jadi aman untuk dikonsumsi. Udang diberi pewarna bertujuan untuk memberikan warna merah pada terasi. Warna merah inilah yang menjadi ciri khas terasi. Jika sudah halus, terasi sudah dapat dibentuk untuk mempermudah dalam pengemasan. Dan jadi, terasi udang rebon asli dari kota Udang, Cirebon. Sumpia udang. Sumpia merupakan salah satu jenis dari makanan yang sedang banyak digemari oleh berbagai macam kalangan. Dengan cita rasa yang khas dan berbeda dengan yang lainnya, sumpia cocok dihidangkan saat makan ataupun untuk cemilan saja. Pengolahan sumpia udang cukup terbilang mudah dan tidak memakan waktu banyak, sehingga teman-teman dapat ikut membuat sumpia udang di rumah masing-masing. Dalam pembuatan sumpia udang rebon asli khas kota Cirebon, memiliki isian bawang goreng dan udang rebon. Sebelum dicampur dengan bahan yang lain, bawang merah digoreng terlebih dahulu hingga kering. Aroma bawang goreng ini yang akan menambah cita rasa dari isian sumpia. Setelah itu, udang rebon ditumbuk hingga halus. Sama seperti udang rebon, bawang goreng pun ditumbuk hingga halus sehingga dapat mempermudah proses pencampuran. Semua bahan dicampurkan dengan ditambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Lalu diaduk dengan rata. Setelah itu dibungkus dengan kulit lumpia. Bagian ujung dari lipatan kulit lumpia diberi lem yang berasal dari aci agar tertutup sempurna. Selanjutnya, kulit lumpia yang berisikan udang rebon ini digoreng hingga matang. Setelah matang, dapat ditiriskan. Sekian pemaparan mengenai udang rebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.